Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berjumpa lagi akhirnya dalam kajian ULC 2. Kali ini kita membahas tentang pakaian ya, pakaianku surgaku. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas masih tentang pakaianku surgaku, masih dengan saya Nur Hikmah ya. Baik, sebelumnya kita akan pas dulu satu ayat dalam Quran ya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ini adalah surat An-Nisa ayat 65. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita tentang konsekuensi keimanan, bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 65 tadi Allah menyampaikan tentang konsekuensi iman. Apa itu konsekuensi iman? Yaitu dia wajib terikat kepada seluruh syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, dan juga menerima semua pengaturan tersebut atau syariat tadi dengan penerimaan secara penuh gitu ya, sepenuh hati. Karena di sana disampaikan la yu'minu, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhaqqimu kafi ma sajara bainahum, sampai kamu itu menjadikan memutuskan perkara yang kalian perselisihkan dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsekuensi keimanan adalah kita terikat dengan hukum syara. Nah, salah satu hukum syara yang diatur oleh Allah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu adalah dalam permasalahan pakaian ya, yaitu Islam juga mengatur tentang pakaian yang menjadi salah satu hal yang diatur di dalam hukum Islam. Nah, hukum syara yang kita bisa cari terkait dengan pakaian itu digali dari dalil-dalil syara atau sumber-sumber hukum syara. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, sumber hukum syara itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya kita akan membuka referensi dalil yang berkaitan dengan pakaian. Ini ada di dalam Al-Quran ya, surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk kepada orang-orang yang beriman ya, kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Ini masih ada lanjutannya ya, menampakkan perhiasan itu kepada siapa saja bolehnya, itu kepada mahram. Mahram itu siapa saja, itu dijelaskan di dalam lanjutan surat An-Nur ayat 31 ini. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan batasan aurat bagi wanita. Nah, apa saja batasan aurat? Di sini ada yang disebut dengan az-zinah atau mahaluz zina. Mahaluz zina itu apa?
apa yang perhiasan gitu ya, perhiasan yang biasa tampak, itu ada wajah dan 2 telapak tangan. Ini yang boleh eh, yang boleh diperlihatkan. Sementara mahaluzina atau perhiasan wanita yaitu telinga, leher, kaki dan sebagainya itu merupakan suatu yang harus ditutup. Nah, inilah batasan aurat wanita, yaitu hanya wajah dan telapak tangan yang boleh diperlihatkan, sementara yang lain yang disebut dengan azina atau mahaluzina itu wajib ditutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kewajiban menggunakan himar yang sudah disampaikan Allah di dalam surat An-Nur tadi itu bermakna bahwa himar itu adalah berfungsi sebagai penutup kepala, leher, dan dada. Jadi himar itu adalah pakaian wanita yang untuk menutup kepala, leher, dan dada. Kalau di dalam bahasa Arabnya himar ya, kalau mungkin kita orang Indonesia menyebutnya kerudung gitu. Himar itu adalah kerudung yang dipakai untuk menutup kepala, leher, dan dada. Nah, bagaimana syarat himar yang harus terpenuhi sehingga disebut dia adalah himar? Yang pertama, tidak tipis. Kemudian yang kedua, batas minimal panjang kerudung itu adalah menutupi juyub atau dada. Jadi tidak boleh hanya kepala saja, tetapi lehernya masih terlihat. Berarti belum menutupi dada begitu ya. Sehingga di sini itulah makna dari himar. Nah, kemudian apa yang wajib ditutup dari seorang wanita itu ternyata seluruh tubuhnya ya wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Walaupun ada pendapat yang berbeda gitu ya, mengatakan kaki gitu ya yang tidak termasuk aurat, tapi pendapat jumhur ulama adalah sebagaimana di dalam hadis yang boleh diperlihatkan oleh wanita adalah wajah dan telapak tangan. Bahkan ada nanti ya di akhir pembahasan kita ada sedikit pembahasan tentang apakah wajah itu aurat atau bukan. Nah, kemudian ketika seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan itu adalah aurat, lalu dengan apa harus ditutupi gitu ya. Nah, tidak ada ketentuan syarak gitu ya mengenai bentuk, jenis atau model pakaian yang menutupi warnanya gitu ya. Misalnya modelnya harus seperti apa, harus lurus, harus berbentuk-bentuk atau seperti apa, itu tidak disebutkan secara tidak ada nasyaranya yang menyebutkan dari sisi bentuk, jenis, dan modelnya. Nah, tetapi hukum syarat tentang pakaian muslimah ini tidak hanya terbatas pada menutup aurat saja ya. Ternyata ada penjelasan lain tentang pakaian muslimah dalam kehidupan umum. Jadi tadi sudah ada penjelasan tentang kewajiban menutup aurat di dalam An-Nur ya ayat 31. Kemudian juga kewajiban memakai himar gitu ya untuk pakaian atas menutup kepala, leher, dan dada. Sehingga seorang muslimah yang sudah menutup aurat tidak berarti dia kemudian boleh berjalan-jalan di kehidupan umum dengan pakaian tersebut, karena ternyata masih ada ketentuan lain yang harus dia penuhi. Jadi menutup aurat saja itu belum cukup untuk seorang muslimah kemudian bisa keluar dalam kehidupan umum, yaitu kehidupan yang dimana orang-orang masuk tidak harus meminta izin, karena kehidupan itu dibagi menjadi 2, ada kehidupan umum dan juga ada kehidupan khusus ya. Kalau kehidupan umum itu memasukinya boleh tanpa izin ya, siapa saja boleh di situ, kemudian siapapun boleh ada di kehidupan umum, jalan gitu ya, kemudian pasar atau warung atau
terminal, stasiun dan sebagainya gitu ya. Itu adalah pasar, itu adalah tempat-tempat yang disebut dengan kehidupan umum. Sementara kehidupan khusus itu adalah tempat yang ketika memasukinya harus minta izin, itu ya, harus dengan izin. Dan itu adalah lingkupnya pribadi, lingkup keluarga, lingkup rumah lah ya, itu namanya kehidupan khusus. Nah, ini ada dalil lain yang berkaitan dengan wanita ketika dia berada dalam kehidupan umum, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wanita anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah perintah dari Allah ya, baik itu kepada Nabi dan juga kepada anak-anak perempuan Nabi dan juga istri-istri orang-orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, sebab turunnya dari ayat ini gitu ya, tentang beberapa makna ya, tentang sebab dari turunnya ayat ini memang ada cerita bermacam-macam ya. Jadi dulu itu wanita pada masa Nabi itu kan masih ya belum seperti sekarang, mungkin ketika buang hajat itu masih di luar gitu ya, sehingga mereka akan diganggu atau justru tidak bisa membedakan apakah dia itu wanita muslim atau bukan muslim gitu ya. Maka dengan pakaian yang khusus yang dikenakan oleh wanita ketika dia keluar rumah, itu kemudian mereka akan terjaga, tidak diganggu dan akan berbeda. Oh, ini wanita muslimah, oh ini wanita yang sudah merdeka, bukan budak. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dimaksud dengan jilbab di dalam ayat tadi gitu ya. Nah, makna jilbab ya, jilbab itu apa? Jilbab itu kan lafadz yang ada di dalam Al-Quran tadi, dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Wala yatrib apa tadi di dalam surat Al-Ahzab itu kan min jalabibihinna itu maknanya adalah jilbab gitu ya. Jilbab itu sebuah kata yang itu berasal dari bahasa Arab. Nah, kita tahu bahwa Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab yang nyata, sehingga untuk kita bisa tahu tentang makna jilbab kan kita harus memahaminya sesuai dengan konteks makna dalam bahasa Arab itu ya, harus dikembalikan kepada makna bahasa, yaitu jilbab dalam bahasa Arab, dan juga kemudian ketika tidak ada penjelasannya maka harus dikembalikan kepada makna syarak gitu ya. Nah, tadi itu yang harus kita lakukan ketika kita memaknai sebuah kata di dalam Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Terus dilihat makna bahasa, kalau tidak ada berarti makna syaraknya. Karena Al-Qur'an itu turun memang dalam bahasa Arab yang nyata. Ini ada banyak dalil tentang bahwa Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab. Artinya jilbab itu kata yang berasal dari bahasa Arab, dan Al-Qur'an itu benar-benar berasal dengan yang digunakan dalam Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Silakan dibuka ya tentang dalil-dalil tentang Allah meyakinkan bahwa Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab yang nyata di dalam surat Ar-Ra'd ayat 37, Al-Fussilat ayat 3 maupun di dalam surat Yunus ayat 2. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita ketahui ketika kita ingin menilai sebuah kata yang itu berbahasa Arab, maka kita sebagai orang yang tidak pandai berbahasa Arab, kita bisa melihatnya dari apa? Tentu kita akan dapat melihatnya itu dari kamus gitu ya. Dari kamus apa? Yaitu kamus bahasa
Arab. Nah, kemudian ketika kamus berbicara tentang makna dari jilbab, ini ada banyak jenis kamus ya. Ini kamus bahasa Arab yang terkenal, ada namanya kamus Al-Muhit. Dalam kamus Al-Muhit dikatakan bahwa jilbab itu adalah pakaian yang lebar seperti terowongan, tidak terpotong, gamis atau jubah yang longgar untuk wanita serta dapat menutup pakaian wanita sehari-hari. Ini kamus yang sangat terkenal, kamus bahasa Arab yang menjelaskan makna-makna kata dalam bahasa Arab. Tapi ya maknanya juga nanti dalam bahasa Arab lagi. Kemudian di dalam kamus yang lain namanya kamus Al-Munjid itu disebutkan bahwa jilbab maknanya adalah gamis atau jubah atau baju yang longgar. Di dalam kamus Indonesia nih ya, kamus Al-Munawir ya. Ini kamus yang mungkin ibu-ibu bisa buka gitu ya. Di Indonesia ada kamus yang cukup tebal, itu kamus Al-Munawir. Itu apa yang disebut dengan jilbab? Jilbab itu adalah baju kurung panjang sejenis jubah. Kemudian dalam kamus Al-Jauhari, dalam kitab Mukhtaru As-Sihah gitu ya, yang dimaksud dengan jilbab itu sejenis milhafah atau mulaah. Mulaah atau milhafah itu mantel ya, kain penutup dari atas ke bawah atau yang sekali masuk, kalau di Indonesia disebut jubah. Nah, itu dalam kamus Al-Jauhari. Nah, itulah makna jilbab secara bahasa, seperti halnya makna bahasa Arabnya seperti apa. Nah, kemudian kriteria jilbab seperti yang sudah disebutkan di dalam makna katanya, maka kriterianya adalah dia adalah pakaian yang dipakai di luar pakaian rumah ya. Dipakai di luar pakaian rumah, artinya dia hanya dipakai ketika keluar rumah, artinya tidak melepas pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Nah, yang kedua, kriteria jilbab itu menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sama seperti menutup aurat gitu ya. Yang ketiga, satu potongan atau terusan, bukan dari dua potongan. Bisa dari khimar diulurkan sampai ke telapak kaki atau khimar sendiri, dan jilbab dari leher sampai telapak kaki. Yang keempat, menutupi warna kulit atau tidak transparan. Nah, kemudian yang selanjutnya, jilbab itu dia harus luas atau lebar ya, tidak menampakkan bentuk tubuh, dia harus luas, tidak boleh ketat gitu ya. Yang keenam, tidak menyerupai dengan pakaian orang-orang kafir, misalnya seperti pakaian biarawati gitu ya, seperti dalam film Dusta Maria itu, film lawas itu ya, yang telenovela itu kan, itu ada pakaian biarawati yang pakai kerudung, kemudian ada jubahnya, itu jubahnya tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau gaun-gaun Eropa gitu ya sekarang ya mungkin, jadi tidak menyerupai gaun Eropa. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian pria ya, jubah, seperti jubah itu kan pakaian pria, jadi ada jubah perempuan dan jubah wanita, itu pasti akan ada bedanya. Kemudian yang kedelapan, harus irha, yaitu diulurkan sampai ke bawah yang menutupi kedua kakinya. Nah, kalau kita tidak menggunakan kaos kaki, berarti harus sampai ketika kita melangkah kakinya tertutup. Nah, ini juga dibolehkan ya, karena sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah panjang pakaian kami wanita?" gitu ya. Kalau cuma sampai kaki itu, kalau kami melangkah itu kan kelihatan. Kata Rasulullah, ulurkanlah sejengkal gitu ya. Kalau begitu, kalau kami melangkah masih kelihatan ya Rasulullah, maka ulurkanlah sehasta, dan setelah itu jangan lebih gitu ya. Jadi boleh kalau untuk perempuan itu pakai jilbabnya lebar, kengsreh gitu ya, kengsreh apa ya, sampai ke bawah gitu, tapi ketika dia melangkah kakinya tetap tertutupi. Kalaupun tidak itu ya, boleh sampai mata kaki, tetapi kemudian di bawah mata kaki lah, intinya menutupi kaki. Tapi kan kalau kita berjalan tetap kakinya kelihatan, nah itu boleh ditutup dengan kaos kaki.
Nah, bagaimana tentang hukum jilbab gitu ya. Setelah kita bahas ya, ternyata ada hadis ya dari Ummu Atiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar menuju lapangan pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik perempuan tua yang sedang haid maupun perawan. Perempuan yang sedang haid menjauh dari kerumunan orang sholat, tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan seruan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Aku lantas berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab." Beliau kemudian bersabda, "Hendaklah salah seorang saudaranya meminjamkan jilbabnya." Sini ada perintah untuk meminjamkan, berarti tidak boleh keluar ya kalau tidak memakai jilbab, karena saudaranya harus meminjamkan. Nah, berarti jilbab itu adalah pakaian yang dipakai untuk kehidupan umum. Nah, itu ya, yang hukumnya adalah wajib dipakai ketika seorang ada di dalam kehidupan umum. Nah, kemudian bagaimana kalau ada pendapat yang mengatakan wajib gitu ya untuk memakai hijab. Nah, di sini kita ambil dalilnya gitu ya. Ini ada hadis ya dari Abu Daud bahwasannya Fadil bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah Amiyah meminta pendapat. Sementara Fadil melihat wanita tersebut dan si wanita itu pun melihat Fadil. Lalu Rasulullah memalingkan wajahku darinya. Jadi ada seorang sahabat Nabi ya, sepupunya Nabi, Fadil namanya. Ketika ada seorang wanita yang meminta pendapat, Fadil melihat wanita itu dan wanita itu juga melihat Fadil. Lalu Rasulullah memalingkan wajah Fadil, bukan memerintahkan kepada wanita Amiyah tadi untuk tutuplah wajahmu gitu. Artinya kan tidak ada kewajiban untuk memakai hijab. Nah, kewajiban memakai hijab itu turun kalau di dalam surat Al-Ahzab setelahnya ya, setelah tentang perintah memakai jilbab itu khusus untuk istri-istri Nabi gitu, yaitu memakai hijab gitu. Itu yang pendapat yang kuat. Walaupun tetap mau pakai hijab juga sesuatu yang tidak haram, itu boleh-boleh saja. Nah, satu seruan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, nah kita ingat peringatan dari Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia Allah melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya juga. Artinya apapun yang kita lakukan, Allah akan selalu memberikan balasan kepada kita. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya menghukum atau mengadili di antara mereka, yang ia ucapkan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 51. Nah, itulah tuntunan Islam ya bagi wanita dalam berpakaian. Untuk itu tidak ada cara lain kita sebagai seorang muslimah gitu, ketika mendengar seruan Allah kita tetap melakukannya apapun konsekuensinya, berat atau tidak, itu adalah masalah iman ya, tentang pengamalan kita terhadap aturan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi tentang pakaian wanita. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di grup. Demikian, mohon maaf jika ada banyak salah dan hilaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.